wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen di IAIN Kerinci, perkenalkan, nama saya Ani Nur Aida. Saya adalah salah satu guru mapel fikih di MI Al-Hidayah Pelabuhan Belandaan Jombang, dan sekaligus saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi pokok rukun pinjam meminjam dan syarat pinjam meminjam. Seperti apa video yang akan saya buat? Mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alan, Chelsea, Kakak, Nakib. Selanjutnya Najwa. Kemana Najwa? Nggak tahu. Teman-teman yang lain bilang nggak tahu kemana. Oke, untuk teman yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa ikut aktivitas sekolah kembali. Sebelum kita memulai materi hari ini, ayo kita ulang dulu materi pada pertemuan sebelumnya. Siapakah di antara kalian yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Ya, betul Mas Fajar. Pengertian dan hukum pinjam meminjam. Sekarang siapa yang masih ingat pengertian dari pinjam meminjam? Silakan Mas Nasib. Meminjam adalah pemberian tanpa suatu dengan seseorang kepada orang lain dengan tidak Baik, itu adalah pengertian dari pinjam meminjam. Kemudian hukum pinjam meminjam. Siapa yang bisa menyebutkan hukum dari pinjam meminjam? Hukum pinjam meminjam. Oke, kami coba sebutkan. Oke, pada dasarnya hukum pinjam meminjam adalah mubah atau boleh. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib, sunnah, bahkan haram dikarenakan beberapa hal. Ada nggak yang bisa menyebutkan contoh dari hukum pinjam meminjam yang bersifat haram? Coba silakan Mas Eza. Ya, itu adalah contoh dari hukum pinjam meminjam yang bersifat haram. Meminjam uang untuk membeli narkoba atau minuman keras. Sekarang contoh pinjam meminjam yang memiliki hukum wajib. Ada yang bisa memberi contoh? Mas Alan coba sebutkan. Iya, itu yang kita pelajari barusan
yaitu mu'ir, musta'ir, musta'ar, dan ijab. Baik, sekarang perhatikan pada lengkapnya Bu Guru. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami ketentuan pinjam-meminjam dan mengidentifikasikan ketentuan dari pinjam-meminjam. Nah, di sini ada bagian-bagian dari pinjam-meminjam, yaitu ada pengertian pinjam-meminjam, ada ayat Al-Quran tentang pinjam-meminjam, ada hukum tentang pinjam-meminjam, ada rukun, ada syarat, ada tanggung jawab dalam pinjam-meminjam, dan ada hikmahnya juga dalam pinjam-meminjam. Yang pertama yaitu pengertian pinjam-meminjam. Apa sih pengertian pinjam-meminjam itu? Pinjam-meminjam berasal dari bahasa Arab yaitu hariyah, artinya pinjaman. Menurut istilah, pinjam-meminjam adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi, pinjam-meminjam adalah akad berupa memberikan pinjaman barang terhadap orang lain untuk diambil manfaatnya. Dalam pinjam-meminjam, kita tidak boleh mengurangi atau merusak barang itu, kemudian dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Selanjutnya, di sini ada ayat tentang pinjam-meminjam. Ayatnya yaitu وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi, kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam pinjam-meminjam terdapat hukumnya. Hukum di dalam pinjam-meminjam yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, mubah. Dalam pinjam-meminjam, hukum mubah artinya boleh. Jadi, hukum mubah ini merupakan asal dari pinjam-meminjam. Yang kedua, ada sunnah. Artinya, pinjam-meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak mempunyai. Yang ketiga, ada wajib. Artinya, pinjam-meminjam dilakukan adanya suatu kebutuhan yang mendesak, dan kalau kita tidak meminjamkan akan menemukan kerugiannya. Yang keempat, makruh. Artinya, dalam pinjam-meminjam akan berdampak kepada yang makruh, seperti kita meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada orang kafir. Yang kelima, yaitu haram. Artinya, pinjam-meminjam yang dipergunakan untuk maksiat. Jadi, hukum pinjam-meminjam itu ada mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Ada rukun pinjam-meminjam. Dalam pinjam-meminjam ini ada rukunnya ya. Nah,
kalian simak dari gambar ini. Yang pertama, adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Yang kedua, adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Kemudian, adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Dan kemudian, ada akad ijab, yaitu ucapan saat menyerahkan barang pinjaman. Yang kedua, dari akad ada qabul. Nah, akad qabul ini perkataan peminjam dalam meminjam suatu barang. Di sini ada syarat pinjam peminjam. Nah, di dalam pinjam meminjam ini ada syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, kita harus balik. Yang kedua, harus berakal atau tidak gila. Yang ketiga, bukan pemboros. Yang keempat, tidak ada paksaan dari pepinjam maupun yang si meminjam. Yang kelima, barang yang kita pinjamkan itu harus barang milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang keenam, mampu berbuat kebaikan. Nah, di sini kita harus bisa mengambil manfaat dan menjaga barang yang kita pinjam. Yang ketujuh, dalam meminjamkan barang harus ada manfaatnya. Yang kedelapan, barangnya bersifat kekal. Maksudnya yaitu barang yang kita pinjamkan itu tidak bisa berkurang, jadi harus bersifat kekal atau utuh. Yang kesembilan, itu kita harus bertanggung jawab atas kerusakan barang yang kita pinjam dan wajib mengembalikannya. Kemudian, tanggung jawab pinjam meminjam. Yang pertama, tanggung jawab pemberi pinjaman. Nah, yang pertama itu kita harus ikhlas dalam memberi pinjaman. Yang kedua, barang yang dipinjamkan harus tetap dan bermanfaat. Maksudnya tetap adalah sifat dari suatu barang itu ketika kita pinjamkan tidak habis setelah diambil manfaatnya. Yang ketiga, tidak didasarkan riba. Jadi, dalam meminjamkan tidak boleh didasarkan riba atau mengambil keuntungan. Kemudian, tanggung jawab peminjam. Jadi, sebagai peminjam kita harus menjaga barang pinjaman. Yang kedua, dalam meminjam suatu barang kita harus mengembalikan tepat waktu. Yang ketiga, memanfaatkan sesuai dengan perjanjian. Jadi kita harus memanfaatkan suatu barang pinjaman sesuai dengan perjanjian yang kita ucapkan pada saat ijab qabul. Yang keempat, tidak meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Yang kelima, apabila barang memerlukan perawatan, maka menjadi tanggung jawab peminjam. Jadi, jika kita meminjam suatu barang dan memerlukan perawatan, nah itu menjadi tanggung jawab si peminjam. Yang keenam, peminjaman yang disertai jaminan harus membayarnya. Jadi, ketika kita meminjam suatu barang, jika ada jaminannya, kita harus membayarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Setelah kalian melihat video di laptopnya Bu Guru tadi, sampean Bu Guru beri tugas membuat rangkuman tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini di kertas yang sudah disiapkan Bu Guru. Kalian Bu Guru kasih waktu 10 menit
Selanjutnya, Adi. Masukkan pada kantong yang sudah tersedia. Persiapan untuk kelompok laki-laki. Masih ada waktu untuk mencermati. Apakah itu termasuk rukun atau syarat? Kurang satu anak perempuan, Chelsea. Silakan Chelsea. Hijab dan kabul. Selanjutnya, kelompok perempuan sudah selesai keempat-empatnya. Sekarang kelompok laki-laki. Coba siapa yang memegang kertas? Oke, Eza, coba dibuka dan dibaca. Tentukan apakah itu termasuk rukun atau syarat. Selanjutnya siapa lagi yang memegang kertas? Untuk anak laki-laki, Fajar, buka dan baca. Ijab dan kabul. Masukkan pada kantong yang tersedia. Selanjutnya kurang dua atau satu? Dua. Oke, siapa lagi yang memegang? Bima, coba Bima dibaca. Oke, masukkan dalam kantongnya. Masih sisa satu? Oke, Mas Alan. Coba dibaca Mas Alan. Masukkan dalam kantong. Terima kasih. Sudah dimasukkan semua kertasnya? Sudah. Sekarang kita koreksi bareng-bareng. Yang tadi maju mengambil kertas di depan, maju lagi untuk membantu Bu Guru mengoreksi ke depan. Kita mulai dari anak laki-laki. Mas Mirza, coba maju Mas Mirza. Mas Mirza memilih syarat atau rukun? Syarat, oke. Coba Mas Mirza ambil semua kertas yang ada pada kantong syarat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, Mas Mirza, coba teman-teman, coba Mas Mirza. Balik, berakal, tidak dipaksa, atau bisa disebut juga dengan mu'ir. Ini adalah ketentuan salah satu syarat pinjam meminjam. Berarti ketentuan ini benar atau salah? Benar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok laki-laki. 1 poin sudah benar. Selanjutnya, coba baca Mas Mirza. Atau disebut juga dengan mustaqil. Balik, berakal, tidak mubazir, atau disebut dengan mustaqil. Ini juga termasuk salah satu syarat pinjam meminjam. Berarti benar atau salah? Benar. Benar. Coba dibaca Mas Mirza. Yang keras, Ijab dan kabul. bagian bawahnya. Kalau mengucapkan dapat dimengerti kebenaran. Oke, saya ulang ya. Ijab dan kabul. Pengucapan dapat dimengerti kedua pihak. Ini juga termasuk salah satu ketentuan dari syarat pinjam meminjam. Oke, selanjutnya
Benar, berbeda ya. Ijab dan